siang untuk Bapak dan Ibu yang sudah bergabung maupun yang baru bergabung pada kesempatan hari ini. Hari ini kita akan berbagi sharing bersama. Kegiatan hari ini lebih kepada sharing, mengajak Bapak dan Ibu semua untuk memberikan usulan, masukan, dan sebagainya terkait kegiatan kompilasi bersama perumpamaan untuk edukasi warga. Itu tema yang hari ini kita angkat. Nanti akan dipandu oleh Bu Lesti Kaslati Siregar dari Forum Pelatih KAP. Dan kami sampaikan juga untuk forum kemisan, ini adalah forum kita bersama ya Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu bisa bergabung terkait komunikasi perubahan perilaku. Jika Bapak dan Ibu punya mungkin metode atau teknik tentang komunikasi perubahan perilaku, silahkan jangan sungkan-sungkan untuk di-sharingkan di kegiatan forum kemisan. Halo, saya monitor Bu Lesti, sudah hadir ya Bu? Sudah Bu Ami. Bu Ami izin saya pakai 2 akun ya Bu Ami. Ini kayaknya di setting saya kameranya agak-agak gimana gitu. Ya siap Bu Lesti. Hari ini nanti kegiatan webinar kita tentang kompilasi bersama perumpamaan untuk edukasi warga akan disampaikan oleh Bu Lesti. Langsung saja saya lempar mic-nya ke Bu Lesti. Hap. Sudah saya tangkap. Terima kasih Bu Ami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Mbak Intan rupanya mirip. Terima kasih juga sama teman-teman nih dari Forum KAP, dari Parisang, Dr. Basra, kemudian juga Bu Ami ya yang sudah, ini kita bagi-bagi nih sebenarnya Bapak Ibu ya, jadi gantian Parisang dan juga Dr. Basra, Bu Ami, sekarang nih giliran saya ini. Saya sudah sharing screen, sudah terlihat ya Bapak Ibu? Sudah Bu Lesti, aman. Baik, Bapak Ibu semua, untuk hari ini, sebentar saya ini dulu, slideshow dulu, baik. Ya, Bapak Ibu, saya Lesti Kaslati Siregar. Jadi saya sebenarnya Bapak Ibu ini background-nya ini sekedar informasi ya Bapak Ibu. Jadi nanti kita bisa saling sharing. Background saya itu bukan di nakes ya, bukan juga di kesehatan, tapi itu saya background-nya adalah pendidikan. Saya itu tenaga pengajar, dosen di salah satu perguruan tinggi di Muhammadiyah. Memang 3 tahun terakhir ini saya memang banyak dilatih nih sama Pak Risang, sama Dr. Basra dan juga Bu Ami tentang bagaimana komunikasi antar pribadi. Salah satunya tentang yang akan kita bicarakan hari ini ya Bapak Ibu, yaitu mengenai perumpamaan. Nanti saya akan mereview saja karena materi ini sudah pernah disampaikan Pak Risang ya kalau tidak salah sebelum Ramadan atau saat Ramadan. Jadi saya hanya mereview saja, mengingatkan kita kembali karena saya yakin Bapak Ibu juga sudah sangat paham karena orang-orang yang yang setiap harinya itu ya berada di lapangan untuk mempromosikan kesehatan. Jadi nanti setelah sesi saya mereview PPT ini, nanti kita akan ada diskusi Bapak Ibu sharing dan juga nanti akan ada tambahan juga dari Dr. Basra dan juga Bu Ani. Baik, jadi kita akan review sedikit ya Bapak Ibu tentang bagaimana sih perumpamaan ya untuk edukasi kesehatan. Jadi kenapa perumpamaan itu penting ada dalam edukasi kesehatan, kenapa juga kita sebagai nakes dan juga orang-orang yang umum ya seperti saya yang juga mungkin tertarik untuk mengedukasi masyarakat tentang pesan-pesan kesehatan, kenapa sih penting ya kata perumpamaan itu ya. Jadi memang perumpamaan itu bisa kita gunakan untuk melakukan edukasi-edukasi kesehatan. Jadi
kita bisa belajar Bapak Ibu untuk lebih meningkatkan ya komunikasi kesehatan kita lewat perumpamaan ini. Ini sudah sering kita sampaikan Bapak Ibu bahwa dokumen-dokumen yang kita share ke Bapak Ibu, yang kita bagikan itu bukanlah suatu hal yang mutlak ya, jadi bisa seterusnya dikembangkan, apalagi kita sangat membuka, Bapak Ibu sangat membuka saran dan juga masukan dari Bapak Ibu semua untuk memberikan kita sharing-sharing pengalaman ya, sharing-sharing pengalaman, terutama untuk perumpamaan-perumpamaan yang bisa digunakan kepada masyarakat ya, agar memang pesan-pesan kesehatan ini lebih mudah dicerna oleh warga. Ya, jadi silahkan nanti bisa ngubungin Bu Ani, bisa ngubungin Dokter Basra langsung gitu. Kalau saya memang ditugaskan sama Pak Risa untuk ngurusin masalah keuangan nih Bapak Ibu sebenarnya ya. Baik, bagaimana sih perumpamaan untuk edukasi kesehatan? Nah, yang pertama sekali adalah yang akan saya sampaikan ke Bapak Ibu, kenapa sih perumpamaan gitu? Kenapa perumpamaan ini mesti ada dalam edukasi kesehatan gitu ya? Nah, kita ketahui bersama memang bahwa tidak semua ya, beberapa istilah-istilah kesehatan atau konsep-konsep kesehatan itu memang lebih cenderung abstrak ya, atau asing gitu, sehingga tidak mudah dipahami oleh kebanyakan dari masyarakat kita atau warga biasa. Kadang-kadang masyarakat, bukan kadang-kadang ya, bahwa umumnya, pas seluruhnya masyarakat kita ini tidak semuanya berdasarkan dari background orang yang memahami kesehatan. Ada yang berasal dari latar belakang pendidikan yang berbeda, ada juga yang memang latar belakang pendidikan yang tidak sama tingginya dengan kita gitu ya, seperti warga-warga biasa yang memang cenderung mereka itu tidak mudah ya untuk memahami bahasa-bahasa atau istilah-istilah kesehatan gitu. Jadi ketidakpahaman warga ini juga bukan sekedar berakibat mereka nggak paham, tapi juga bisa menimbulkan kecurigaan-kecurigaan. Jadi kalau saya nih Bapak Ibu ya, karena saya yang background-nya dosen ini ya, dosen pendidikan yang ngajar calon guru ini, itu memang tidak mudah. Ada beberapa istilah kesehatan yang saya tidak langsung paham nih Bapak Ibu. Contohnya, mungkin saya mewakili dari masyarakat di luar sana gitu ya, masyarakat di luar sana. Waktu zaman pandemi COVID, itu saya aja mesti cari informasi dulu apa sih yang dimaksud dengan pandemi ya, kemudian juga apa sih yang dimaksud dengan new normal gitu ya, apa sih yang dimaksud dengan vaksin gitu ya. Jadi banyak hal Bapak Ibu yang sebenarnya itu tidak bisa saya pahami dengan mudah gitu ya. Nah, apalagi mungkin masyarakat lainnya atau warga lainnya juga mungkin akan mengalami hal yang sama dengan saya gitu. Jadi memang akan banyak menimbulkan kecurigaan gitu ya. Sebentar ya Bapak Ibu, sebentar. Saya dana Kak Isi, Bu. Sudah kemarin? Iya. Sendiri? Iya. Berarti ini saya sendiri. Karena katanya kan saya sendiri. Jadi saya makanya saya kesini dari sini karena saya sendiri. Yang mana Ibu? Saya lagi ada kelas ini. Oh. Ya benar kemarin. Jadi memang ketidakpahaman warga ya tentang sesuatu itu bisa aja memunculkan juga kecurigaan gitu ya Bapak Ibu ya, terutama tentang vaksin dan lain sebagainya. Itu contoh kecil ya. Kemudian setelah itu nah kemudian penggunaan perumpamaan ini ya Bapak Ibu diharapkan ini ya, jadi dengan kondisi seperti itu maka diharapkan ada sebuah pesan-pesan yang digunakan untuk bisa memudahkan masyarakat ya, untuk bisa membayangkan pesan kesehatan, untuk bisa memudahkan masyarakat untuk memahami apa sih imunisasi, apa sih vaksin, atau misalnya kita ingin mengedukasi masyarakat untuk bisa
minum obat sesuai dengan waktunya atau minum obat tepat waktu. Nah, itu juga ada banyak pesan-pesan ya yang bisa kita gunakan dengan menggunakan perumpamaan atau kalimat-kalimat ataupun hal-hal yang mudah dicerna oleh masyarakat. Nah, karena memang perumpamaan ini Bapak Ibu tidak bisa mewakili sebuah konsep kesehatan gitu ya. Kita tidak bisa menggunakan perumpamaan ini untuk memahamkan masyarakat terhadap seluruh konsep kesehatan itu. Namun paling tidak perumpamaan ini dapat membantu masyarakat ya untuk memahami konsep-konsep kesehatan yang abstrak gitu ya, yang juga agak sulit dipahami oleh warga biasa. Nah, penggunaan perumpamaan juga itu manfaatnya adalah dalam komunikasi kesehatan adalah membuat masyarakat berpikir terhadap sesuatu, kenapa kita perlu minum obat tepat waktu, kenapa anak kita perlu diimunisasi, kenapa juga anak kita perlu diberikan gizi seimbang. Jadi bisa memudahkan masyarakat untuk berpikir. Kemudian bisa juga masyarakat atau warga biasa juga bisa memperoleh pelajaran dengan mudah, bisa memahami, apalagi mengingat. Nah, perumpamaan itu juga salah satu anjuran ya Bapak Ibu, khususnya kalau kita ini yang beragama Islam dan agama lainnya, itu juga menggunakan perumpamaan-perumpamaan ini untuk mewakili sesuatu hal yang sulit. Jadi kalau di agama Islam itu ya Bapak Ibu, bagaimana kita ini bisa bagaimana mengajarkan seseorang atau mengajarkan anak, Allah itu mana sih? Kalau anak saya bilang, Allah itu apa ya Bunda? Allah itu gimana sih gitu ya? Atau kita sendiri ya, Allah itu gimana sih gitu. Kemudian disampaikan, lihatlah alam sekitar kita, maka kita akan berpikir betapa besarnya Allah. Jadi kita tidak mesti mengetahui bagaimana wujudnya, tapi dengan perumpamaan-perumpamaan yang diberikan, itu kita bisa mengetahui betapa besarnya Sang Pencipta. Kemudian Bapak Ibu, perumpamaan ini juga bisa kita lihat ya, kita bisa lihat bahasa juknis versus bahasa perumpamaan gitu. Jadi kalau bahasa juknis ini kan lebih konseptual ya, petunjuk teknis itu lebih konseptual ya, lebih presisi, dia bicara soal ketepatan ya, keefisiensian, kemudian struktur ya. Jadi kalau misalnya nih kita yang sudah memiliki pengalaman dan pendidikan yang mumpuni, mungkin kita bisa memahami bahasa konseptual dengan baik gitu ya, bisa melihat grafik dan gambar aja kemudian kita mengerti gitu. Tapi belum tentu warga biasa bisa seperti kita gitu ya. Jadi perlu bahasa-bahasa sehari-hari yang bisa kita gunakan ya. Bisa juga menggunakan perumpamaan itu seperti menggunakan bahasa sehari-hari atau juga dikaitkan dengan kultur setempat atau lokal wisdom setempat atau sebuah peristiwa dari sebuah masyarakat, dari suatu masyarakat yang bisa kita gunakan untuk bisa memudahkan kita ya menyampaikan tentang pesan-pesan yang lebih yang istilahnya lebih abstrak gitu. Jadi sehingga lebih atraktif ya, lebih dinikmati, lebih bisa dibayangkan dan juga bisa memotivasi masyarakat begitu. Nah, kita bisa lihat nih Bapak Ibu ya, ini juga pernah di-sharing sama Pak Risang. Jadi misalnya contohnya kata vaksin ya. Ya, vaksin. Jadi misalnya nih Bapak Ibu ya, ketika kita mengedukasi masyarakat ya, atau warga biasa atau mengedukasi masyarakat yang memang membutuhkan vaksin gitu ya. Terus kita bilang gini, ibu-ibu kita berikan nih misalnya kertas lembar gitu ya, isinya adalah informasi tentang vaksin, informasi-informasi yang benar. Kita sampaikan gini, ibu-ibu saya mau kasih tahu nih, jadi vaksin itu merangsang sistem kekebalan dalam tubuh orang untuk melawan antigen, sehingga apabila antigen tersebut menginfeksi kembali, reaksi imunitas yang lebih kuat akan timbul, ibu-ibu. Nah, itu warga-warga kita yang ibu-ibu hamil atau lansia atau ibu-ibu yang usia 40 tahunan ke atas ya, atau 30 sampai 40 tahun, itu juga tidak akan mudah langsung mencerna informasi yang kita sampaikan tadi, walaupun kita sudah berikan handout kepada mereka, kita sudah memberikan mereka
bahan gitu ya, belum tentu langsung bisa diterima oleh masyarakat. Vaksin itu apa sih gitu lah. Kadang-kadang antigen itu juga apa gitu ya. Kemudian imunitas itu apa sih gitu ya. Maka hal-hal istilah-istilah ini perlu sepertinya Bapak Ibu untuk dimudahkan ya, disampaikan dengan mudah lewat perumpamaan-perumpamaan yang bisa diterima oleh masyarakat kita dengan mudah. Begitu juga kalau sampaikan soal gizi seimbang dan lain sebagainya. Pengembangan SDM aparatur. Nah, kita juga tahu ya, walaupun ada beberapa orang yang bisa paham dengan bahasa abstrak, ada juga beberapa orang yang paham tapi kemampuannya tidak tinggi untuk memahami bahasa-bahasa yang abstrak, karena memang kemampuan seseorang untuk berpikir abstrak itu memang berbeda-beda Bapak Ibu ya. Jadi susah untuk memahami sesuatu hal yang logika ya, sesuatu hal yang butuh hal-hal yang konkret yang bisa memudahkan masyarakat untuk memahami sesuatu gitu. Jadi kira-kira perumpamaan itu seperti pesan imajinatif ya, yang bisa dibayangkan, lebih mudah dipahami, bisa dirasakan, atau lebih memotivasi. Atau bahasanya, istilahnya Pak Risa itu sering pakai theater of mind gitu ya. Jadi kalau kita nyampaikan perumpamaan itu masyarakat itu di pikirannya itu bisa membayangkan dengan mudah, bisa ada sebuah imajinasi yang terjadi di pikiran seseorang tentang suatu hal yang mungkin di awal susah untuk dipahami gitu. Nah, kemudian setelah itu, nah ini ada beberapa daftar perumpamaan ya Bapak Ibu. Yang pertama, kalau bicara soal imunisasi, ya, jadi imunisasi itu diumpamakan dengan pendekar. Nah, siapa sih yang nggak tahu pendekar ya? Masyarakat kita juga pasti tahulah dengan kata pendekar gitu ya. Pendekar itu orang yang sakti, orang yang tahu jurus, orang yang bisa ngelawan musuhnya gitu ya. Nah, jadi kita bisa menggunakan perumpamaan pendekar untuk mengedukasi ibu-ibu dengan balita ya tentang imunisasi. Nah, kita bisa sampaikan misalnya ini ada teksnya Bapak Ibu, bisa nanti dibaca ya, bisa nanti dibaca. Saya kayaknya nggak akan membaca semuanya. Kita bisa baca ini Bapak Ibu. Jadi imunisasi itu dikaitkan atau diumpamakan dengan pendekar. Jadi imunisasi itulah pendekarnya. Pendekar di dalam tubuh, bahwa di dalam tubuh anak itu sudah disiapkan Allah pendekar-pendekar gitu ya. Tapi mereka butuh lawan untuk bisa bertanding gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa baca ini. Jadi saya sampaikan bahwa imunisasi itu diumpamakan dengan pendekar. Kemudian ada juga bahwa vaksin-vaksin itu pembuatan vaksin ya, pabrik vaksin itu bisa diumpamakan dengan najis dan juga kotoran ayam. Ya, jadi kita bisa sampaikan juga Bapak Ibu, ada edukasi di sini bahwa kadang-kadang orang berpikir bahwa vaksin itu tuh nggak halal gitu ya. Kita boleh sampaikan bahwa telur itu juga diproses di pabrik yang bisa jadi ada zat-zat yang tidak halal yang menempel, tapi sudah dicuci sebelum dikonsumsi oleh orang. Nah, begitu juga dengan vaksin itu. Jadi virus yang dilemahkan itu memang dibuat ada hal-hal bahan-bahan najis tapi tidak dimasukkan ke dalam tubuh kita karena sudah dibersihkan dulu di pabrik. Nah, kita boleh sampaikan perumpamaan-perumpamaan yang seperti itu. Kemudian juga untuk MMS ya. MMS ini adalah multivitamin yang di dalamnya ada zat besi dan juga vitamin-vitamin lainnya yang bisa membuat janin kita sehat, cerdas, kemudian juga bisa membuat ibu-ibu juga lebih segar ya, tidak gampang letih, lesu gitu ya, apalagi bagi ibu hamil yang anemia. Kita bisa tunjukkan ini gambar otak anak gitu kepada ibu-ibu hamil. Kemudian kita bisa sampaikan bahwa cerita zat besi dan kecerdasan anak itu bisa diumpamakan nih ibu-ibu dan bapak dengan gambar otak anak yang banyak sambungannya. Kita bisa sampaikan bahwa semakin banyak sambungan di otak anak, maka semakin cerdas anak. Ibaratnya kota, semakin banyak jalan di kota itu,
mau kemana-mana saja kita itu bisa dengan mudah. Nah, kemudian juga ada dengan cerita zat besi dan persalinan lancar, juga bisa dengan menggunakan gambar ibu hamil yang sedang bernapas, kemudian dengan truk-truk yang bisa pengangkut oksigen, bahwa semakin banyak truk di dalam tubuh kita atau semakin banyak mobil dalam tubuh kita, maka akan semakin banyak oksigen yang dihantarkan ke seluruh tubuh. Nah, begitu Bapak Ibu. Nanti bagaimana skripnya boleh Bapak Ibu lihat ya. Itu sudah kita share di di forum Kamisan kita. Nah, kalau misalnya nih tentang obat, minum obat yang belum tuntas ya, hanya pingsan, obat itu belum mati Bapak Ibu. Nah, itu bisa pakai perumpamaan petinju. Petinju yang kena pukul, kemudian telak, jatuh, kemudian pingsan sebentar. Kalau dihitung sama wasit 1, 2, 3 sampai 10 dia bisa bangun kembali gitu. Nah, sama halnya Bapak Ibu, kalau kita minum obat berhenti 1 hari kita ngerasa kita udah segar, berhenti itu bibit penyakit belum tentu mati, dia akan bangun lagi dan bisa mungkin lebih kuat lagi. Nah, gitu. Jadi bisa kasih perumpamaan dengan petinju. Ada juga untuk agar kita minum obat tepat waktu, itu juga bisa pakai gambar yang perumpamaannya itu pakai 2 orang petinju yang dipukul-pukul terus sehingga bisa KO gitu ya, bisa mati. Sama seperti juga obat yang diminum pada jam-jam yang sama itu akan virus-virus penyakit juga akan hilang, itu akan mati. Nah, untuk mengedukasi ibu hamil untuk minum ibu menyusui ya, mengedukasi ibu menyusui bisa pakai pabrik ASI gitu ya. Jadi mengumpamakan pabrik ASI dan juga pabrik susu formula gitu. Nah, kita bisa memberikan perumpamaan itu. Kemudian gizi seimbang, bisa pakai pengalaman punya mobil. Jadi mobil ya, kalau kita punya mobil tapi nggak ada bensinnya, gimana mau bergerak nih ibu-ibu? Maka kita perlu sumber tenaga seperti ubi-ubian, kentang, nasi, dan lain sebagainya gitu ya. Mobil juga kalau nggak punya sopir, nah itu gimana untuk mengendarai? Masa sopir kita itu yang mabuk, gimana ya? Nanti akan bisa kecelakaan. Nah, itu nanti arahnya bagaimana kita bisa menjelaskan tentang berapa pentingnya buah-buahan dan sayur-sayuran. Begitu juga dengan bisa kita umpamakan misalnya mobil tidak diganti onderdilnya atau tidak diservis. Nah, itu bisa dikaitkan nanti dengan kebutuhan anak tentang gizi seimbang yang berkaitan dengan kebutuhan protein. Jadi banyak Bapak Ibu, ini juga tentang cuci tangan pakai sabun. Kenapa mesti pakai sabun? Karena biasa masyarakat tuh cuci tangan pakai air udah kelar gitu ya, nggak mau pakai sabun. Nah, jadi bagaimana kita bisa mengedukasi agar masyarakat bisa pakai sabun, bisa pakai pakai kalimat-kalimat yang mudah dipahami oleh masyarakat. Kemudian seperti asap rokok yang berbahaya untuk anak, itu juga bisa menggunakan kalimat-kalimat sederhana yang bisa dipahami oleh masyarakat gitu ya. Kemudian juga seperti polio gitu, polio yang diumpamakan ya, yang diumpamakan seperti kabel listrik ya atau korslet gitu. Jadi kalau misal sudah korslet, jadi bagaimana ini tidak akan ada informasi yang bisa dicerna dari otak ke seluruh organ tubuh sehingga nanti kalau sudah terputus itu maka akan membuat anak lumpuh. Nah, nanti bisa dikaitkan seperti itu Bapak Ibu. Nah, begitu saja mungkin Bapak Ibu paparannya sedikit ya, reviewnya nih Bu Ami. Ini sudah pernah kita bahas. Kami berharap nih ya Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu semuanya adalah nakes yang sudah setiap hari berhadapan dengan masyarakat ya untuk melakukan promosi-promosi kesehatan. Boleh sharing Bapak Ibu setelah ini. Apakah Bapak Ibu ada yang pernah menggunakan bahasa-bahasa sederhana, perumpamaan-perumpamaan untuk mengedukasi sesuatu sehingga mudah disampaikan gitu. Nanti akan dilanjut oleh Dokter Basra ya Dok ya. Saya pikir itu aja ya Bu Ami ya. Kita selanjutnya akan sharing, akan juga berdiskusi. Nanti Dokter Basra juga bisa melanjutkan. Atau mungkin apa sih kira-kira bahasa-bahasa perumpamaan yang kira-kira kita harus tahu dulu mungkin ya Dok, karakteristik masyarakat yang akan kita edukasi siapa gitu ya.
paling tidak kalau kita mau menggunakan bahasa-bahasa perumpamaan itu memang mudah dicerna oleh masyarakat. Jangan sampai kita udah bikin perumpamaan nih Bapak Ibu, tapi malah perumpamaan itu bikin masyarakat malah tambah bingung gitu ya, karena mungkin mereka belum pernah mendengar itu, belum pernah mendengarnya gitu ya, belum pernah melihat apalagi. Terima kasih dari saya, Dr. Basra, mungkin bisa dilanjut oleh Dr. Basra ya. Saya serahkan lagi mic-nya kepada Bu Ami. Hap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hup, saya terima mic-nya Bu Lesti, terima kasih sudah berkenan sharing hari ini, menarik sekali. Bapak dan Ibu, saya kira juga materi yang disampaikan juga pernah disampaikan oleh Pak Risang, Bu Lesti, menyampaikan kembali, semoga tidak banyak yang tidak membuat Bapak dan Ibu kesulitan. Dan untuk sesi ini, sebelum saya lempar ke Dr. Basra, saya persilahkan untuk Bapak dan Ibu mengajukan pertanyaan terlebih dahulu sesuai dari materi apa yang disampaikan oleh Bu Lesti. Silahkan kalau ada dari Bapak dan Ibu ingin menyampaikan atau mengajukan pertanyaan, silahkan open mic saja Bu. Sebelum saya lempar ke Dr. Basra. Halo monitor Dr. Basra. Aman ya Dok? Sudah selesai PKH-nya atau belum? Udah. Monitor, Bu Ami. Ya, bangga. Bu Ami, silakan. Ada yang ditanyakan, Bapak dan Ibu? Langsung Dr. Basra aja. Ya, saya fasilitasi aja Bu Ami ya. Kalau gitu. Ya, langsung Dr. Basra aja. Bantu. Nah, Bapak Ibu, teman-teman ini Bu Andi, Pak Muthalib. Waduh, Pak Muthalib. Ini sambil nyetir apa gimana? Waduh, kita apresiasi betul Pak Muthalib ya. Nggak mau kelewatan pokoknya sama forum Kemisan. Jadi terima kasih, salam hormat dan salam sehat. Bu Eti, Bu Aningsi, Bu Ananda, Bu Firna, ini siapa nih, Bu Hasimah, Bu Elia. Terima kasih. Ini saya bantu moderasi aja ya. Jadi teman-teman pegiat komunikasi, Bu Umi Hoiriah, wah, salam kenal Ibu. Nah, harapannya tadi kan Bu Lesti sudah Bu Elia. Tadi kan Bu Lesti sudah presentasi sharing ya. Jadi kita pengen nih teman-teman dari pegiat komunikasi, kita tuh pengen kita bisa kumpulin bareng-bareng gitu perumpamaan yang kira-kira. Halo Pak Bambang. Saya suaranya nge-lag nggak ya? Suara saya terlambat nggak ya? Jelas Dok. Aman. Bener nggak terlambat suaranya ya? Nggak terlambat. Oke. Nanti kalau terlambat tolong kabarin ya. Soalnya maklum nih. Iya teman-teman. Jadi kita pengen nih kita bisa kumpulin bareng gitu. Maksudnya sedikit-sedikit tapi kan lama-lama jadi banyak ya. Karena teman-teman kan juga yang bergiat di lapangan gitu, kita bisa kumpulin kira-kira teman-teman punya nggak perumpamaan kayak tadi tuh Bu Lesti yang Bu Lesti sampaikan itu kompilasi kumpulan-kumpulan dari perumpamaan yang kita dapat dari potret-potret cerita di lapangan yang sudah digunakan atau sudah diuji, cocok nggak sih dipakai perumpamaannya, menjawab masalah nggak sih gitu. Karena bicara perumpamaan sebetulnya kan itu fungsinya menjelaskan, tapi kan bicara isu kesehatan luas ya. Tadi ada highlight dari Bu Ami mengubah bahasa juknis jadi bahasa warga. Jadi hal-hal yang memang itu jadi masalah bagi warga secara komunikasi ya. Nah itu kita jawab dengan perumpamaan agar orang lebih mudah dipahamkan. Dan yang paling penting tadi Bu Ami tekankan tujuan dari perumpamaan itu adalah lebih memotivasi. Jadi orang lebih motivasi untuk apa? Untuk bertanya, ya, untuk menggali lebih lanjut, atau untuk ya tadi tujuan kita kan perubahan perilaku gitu. Jadi orang punya motivasi bukan hanya dari sisi pemahaman, tapi juga motivasi untuk berubah perilaku karena tahu, misalnya tadi Bu Ami bilang, Bu Lesti bilang, Bu Lesti bilang soal imunisasi gitu. Itu kan salah satu yang dipotret sama masyarakat yang kita temukan
masyarakat itu kurang familiar dengan konsep imunisasi. Loh, gimana caranya orang mau dicegah sakit, tapi malah dikasih bibit penyakit, kan gitu ya? Nah, ya akhirnya menjawab masalah komunikasi disampaikan oleh Bu Lesti tadi salah satu contohnya. Dikasih gambaran bahwa, lah iya ini dikasih bibit penyakit tapi yang lemah. Agar tubuh kita kenal, tubuh kita bisa membuat pendekar-pendekar yang paham jurus ngelawannya, sehingga nanti kalau ketemu yang benar, ketemu yang beneran, musuh yang beneran, yang kuat, kita udah punya jurus buat ngelawannya, gitu. Itu menjawab masalah atau keresahan masyarakat terkait isu-isu spesifik. Terus misalnya tablet tambah darah tadi atau MMS ya, jadi bukan tablet tambah darah. Gimana MMS itu tujuannya untuk bikin anak kita pinter, gimana MMS bikin anak pinter, kebayang nggak? Ya itu tadi Bu Lesti bilang, jadi kalau dia dikasih MMS, ibunya, kan dari ibu pasti ke anak, nah anaknya nanti perkembangan otaknya jadi bagus. Kenapa? Karena otaknya itu kalau diibaratkan sebuah jalan, ada saraf itu jalan-jalan gitu, jalannya jadi banyak, ya jadi cepet. Misalnya 1+1 berapa? Wah, jalannya banyak tuh. Jadi bisa pakai banyak jalan, jadi lebih cepat nyampe. 1+1 sama dengan 2. Kayak gitu-gitu. Nah, itu menjawab kebingungan-kebingungan atau masalah komunikasi yang ada di masyarakat. Nah, gitu. Nah, mungkin boleh sih, kalau saya boleh fasilitasi, kita bisa sharing kira-kira dari teman-teman forum Kemisan hari ini, sebelum nanti satu sih, teman-teman kira-kira ada cerita nggak perumpamaan yang dibuat atau ditemukan di lapangan? Itu satu. Kedua, boleh juga teman-teman, misalnya ada isu-isu yang kayaknya ini perlu dibikin perumpamaannya deh. Kayak kemarin saya di Bandung, waktu itu terkait dengan apa namanya? Kalau di SPM, di standar pelayanan minimal, teman-teman puskesmas tahu ya, screening kesehatan usia produktif 1859 tuh kan. Cakupannya kan jelek mulu tuh teman-teman yang puskesmas tuh. Itu cakupannya kenapa jelek ya? Apa screening kesehatan usia produktif? Kan biasanya karena ini ya, karena ya orang gimana ngapain deteksi dini orang nggak merasa sakit gitu kan. Nah, jadi gimana ngebayangin atau obat-obat yang minum pengobatan hipertensi kayak di puskesmas saya, salah satu masalahnya pengobatan hipertensinya tidak teratur atau kontrolnya tidak teratur. Kenapa sih gitu? Gimana sih membayangkan penyakit tidak menular itu kan dia nggak kerasa kayak penyakit menular ya. Penyakit tidak menular kan dia tiba-tiba stroke, tiba-tiba apa komplikasi udah ginjal gitu kalau sakit gula ya, gitu kan. Gimana sih membangun pemahaman warga bahwa penyakit-penyakit tidak menular seperti misalnya hipertensi itu harus dikendalikan. Mungkin nggak kerasa keluhannya nggak kerasa, cuma kayak leher-leher tegang gitu, dipijit kayaknya hilang gitu ya. Tapi kalau kita biarkan suatu saat tiba-tiba pembuluh darahnya pecah, kalau di otak jadi stroke, kalau di jantung jadi sakit jantung, serangan jantung, kalau di ginjal jadi gagal ginjal. Nah, itu kemarin tuh di Bandung ada waktu saya di Bandung banyak sharing sama puskesmas Pasundan, itu jadi salah satu tantangan tuh buat kita memberikan perumpamaan bahaya penyakit tidak menular yang nggak kelihatan, dia progresif, tiba-tiba langsung parah gitu. Nah itu jadi kalau teman-teman ada masukan boleh nih sharing-sharing dari Bu Andi, siapa lagi, macam-macam di sini, Bu Masria, Bu Yanti, Bu Nur Khotimah, kalau ada cerita-cerita yang kira-kira ini kayaknya perlu dibikinin perumpamaan atau ada perumpamaan yang pernah digunakan, biar kita kompilasi, tadi kita kumpulin dari Bu Ami dan yang lain, kita jadikan satu dokumen yang terus berkembang itu dari cerita-cerita perumpamaan di lapangan. Jadi bisa dipakai banyak orang dan bisa digunakan untuk komunikasi ke warga. Silakan, teman-teman. Saya izin fasilitasi ya, Bu Ami. Teman-teman ada yang mau sharing nggak? Bu Masria mungkin? Bu Masria Dahlan. Silakan, Bu Masria. Nah, ini mic-nya belum kebuka. Bu dari Dinkes Lumajang juga boleh. Bu Yulita, siapa nih? Bu Nur Khotimah, wah ini udah on cam. Gimana Bu Nur Khotimah? Dari RSUD Kabupaten Bekasi. Bu Eti mungkin mau sharing? Bu Andi dari Promkes, mana nih? Bulungan. Promkes. Bulukumba.
Salah, saya kira Bulungan. Ada yang mau sharing? Silakan, teman-teman. Bu Julita, Bu Hasimah, Bu Firna nih. Mana Bu Firna? Udah ada fotonya tapi hilang. Silakan, Bu Anjang. Mana Bu Anjang langsung hilang. Bu Anjang, itu kayak saya kenal nih. Bu Siti, Bu Siti, Bu Anjang, saya kemarin dari Tulung Agung. Gimana Bu Anjang? Ada yang mau sharing? Kok nggak on-cam? Bu Yan. Dok, Silakan. Dok, coba mungkin tadi sudah disampaikan dari Bu Lesti tentang prinsip-prinsip, mungkin cara menyusun perumpamaan, apa-apa yang harus kita perhatikan gitu, Dok. Tadi sebenarnya sudah coba mungkin diulang kembali prinsip-prinsipnya itu yang harus ada atau yang gimana untuk menyusun perumpamaan itu loh, Dok. Tanya nih. Dia tanya nih, Bu Firna. Kalau anak gula rendah itu penyebabnya apa? Wah, jadi konsul. Macam-macam Bu Firna itu maksudnya mau dibikin perumpamaan gitu ya? Pada apa? Pada DBD atau pada apa? Gitu. Tapi Bu Ami, berarti Bu Ami kita ini ya, saya juga bukan ahlinya, saya juga pelaku aja gitu. Ini saya nggak tahu ya, kok gambarnya versi saya ya? Saya nggak, ini kan ya? Ini aman sih. Halo, nge-like, Dok. Aman, Dok, aman. Nah, ini sudah. Aman. Agak. Saya pindahin ke sudah. Aman? Sudah. Sorry. Iya. Nanti kalau Parisang mau join boleh. Tapi kalau dari pengalaman, ini suara saya nggak telat ya, bener ya? Bener ya? Oh, saya Parno nih. Dari pengalaman satu sih, Bu Ami, kalau ditanya tipsnya, kalau dari saya, satu, harus menjawab keresahan warga, gitu. Keresahan warga itu apa, gitu. Misalnya kalau waktu di Aceh, mereka nggak kebayang gimana caranya anak itu lumpuh karena polio, gitu. Makanya waktu itu kita coba kembangin bagaimana polio itu bikin anak lumpuh, dan yang paling bahaya bukan lumpuhnya, tapi lumpuhnya nggak bisa disembuhkan, gitu kan. Jadi menggambarkan itu satu. Atau imunisasi tadi ya, menjawab masalah warga, gimana caranya kok mau mencegah sakit tapi dikasih bibit penyakit. Nah itu kan butuh perumpamaan tuh, itu jadi masalah. Nah jadi kita cari masalah komunikasinya yang di warga itu apa yang kira-kira perlu kita jembatani dengan perumpamaan. Lalu yang kedua adalah, kalau menurut saya, dalam perumpamaan kita ngebuat nih perumpamaan, itu harus diasosiasikan atau dihubungkan dengan objek-objek yang memang relevan. Misalnya waktu itu, saya pengalaman diskusi soal yang polio itu, ngomongnya polio, kan kalau secara epidemiologik, secara kesehatan masyarakat, kalau ada satu kasus polio yang ditemukan bergejala gitu, itu artinya ada 200 kasus yang tidak bergejala atau belum ditemukan. Jadi satu kasus ditemukan sama dengan ada 200 yang tidak kita ketahui. Jadi waktu itu dibilangnya fenomena gunung es. Terus ditanya sama kader, sama warga, sama mukim, emang gunung es kayak gimana gitu. Karena di sana nggak ada es kan di Aceh gitu. Jadi emang harus objek-objek yang relevan gitu. Objek-objek yang relevan. Ketiga, yang menurut saya juga penting, ini kita punya semangat nih menjelaskan ke warga. Pengennya komprehensif gitu. Dengan kontennya komprehensif secara keilmuan. Nah, perlu dipikirkan juga bahwa kalau saya baca modulnya IPC yang didesain Parisang, di modul IPC, KAP, ada satu statement yang saya pegang terus tuh dalam bikin perumpamaan, bahwa dalam membuat perumpamaan itu memang nggak perlu terlalu lengkap. Jadi mungkin harus sedikit mengorbankan kelengkapan pesan, demi apa? Demi pemahaman warga. Misalnya apa? Misalnya tadi yang soal ASI, ya,
gimana cara saya pernah baca itu teman-teman pernah buat yang perumpamaan ASI, dan saya pakai juga sih kalau lagi edukasi, bahwa ASI itu dibuat sama didesain diciptakan oleh Allah itu sangat Masya Allah bagus sekali. Kenapa? Karena kalau anaknya, dia itu sudah didesain oleh Allah agar ibu itu bisa memberikan gizi yang lengkap bagi anaknya. Karena kan ada ketakutan di beberapa orang tua pada saat ASI eksklusif, anak itu masuk cuma 6 bulan cuma dikasih susu gitu. Maksudnya cuma nggak dikasih nggak dikasih yang lain, emang kenyang minum susu 6 bulan gitu, bisa gede, kan itu jadi masalah ya. Nah itu ada satu perumpamaan yang bagus juga tuh waktu soal ASI, aku dapat dari Pak Risang waktu itu. Kalau misalnya perumpamaan aku itu, jadi Allah itu sudah menciptakan payudara ibu itu sebagai pabrik makanan anaknya. Jadi kalau anaknya lagi minta pisang, nanti langsung diciptakan versi pisangnya dari sisi ASI. Nah, dikasih. Lagi pengennya apa? Kalau tadi ada Bu Anjang tuh di Tulungagung, pengennya ayam lodo. Nah, jadi itu ayam lodo dibuat versi ASI. Jadi intinya adalah payudara ibu ya itu sudah diciptakan oleh Allah ketika sudah melahirkan, itu didesain sebagai pabrik nutrisi dari anak yang sudah pasti memenuhi seluruh kebutuhan anaknya. Jadi nggak perlu dikasih yang lain-lain. Anaknya mau rendang, dibikin yang rendang versi versi ASI-nya kayak gitu. Sebenarnya kalau secara konseptual tidak gitu kan. Kalau ASI itu ada fasenya, fase hin-gut, hin milk, gut milk, hin milk. Ya itu ada fasenya tuh kan, yang ASI-nya ada lemaknya banyak, kolesterolnya banyak, ada yang versi gulanya fase ASI itu gulanya banyak. Tapi kan itu nggak penting bagi warga, yang penting tujuannya warga mau melengkapi ASI eksklusif anaknya dengan optimal, kan tujuannya gitu. Jadi mungkin harus sedikit mengorbankan kelengkapan pesan demi pemahaman warga. Terus yang kelima, kalau dari pengalaman saya, nanti teman-teman boleh nambahin ya, itu harus diuji. Jadi misal udah buat nih, udah dipetakan, jadi apa nih yang jadi masalah di warga, yang dari sisi pemahaman harus kita jembatani. Lalu kedua, menggunakan objek-objek yang kita gunakan sebagai perumpamaan ini adalah objek-objek yang relevan ada di sekitar warga biar dia kebayang. Lalu ketiga, tadi harus tidak perlu terlalu lengkap, artinya nggak perlu terlalu presis, tadi Bu Lesti bilang mengorbankan sedikit demi pemahaman warga lah, mengorbankan kelengkapan pesan. Terakhir, harus diuji. Jadi jangan-jangan kita udah buat nih bagus, pas kita uji di warga gitu, kita ajak ngobrol, kita coba jelasin, ternyata masih kompleks, belum cukup paham. Nah, kita perbaiki terus tuh. Makanya hari ini kita forum kemisannya bahas tentang perumpamaan, karena pengen satu sih kita bisa menguji apa yang sudah kita kumpulkan nih di lapangan, perumpamaan yang bisa kita pakai bersama. Kedua, kalau ada perumpamaan lain kita bisa kumpulin. Ketiga, kalau ada perumpamaan baru, kita bisa uji di forum ini, kira-kira apa yang perlu kita perbaiki gitu. Atau kalau kita bisa nambah-nambah lagi, ada yang perlu kita perkuat, gitu-gitu. Jadi diuji. Itu sih, Bu Ami, tambahannya tadi untuk penekanan dari Bu Lesti aja. Iya dok, makasih. Ada pertanyaan dok di chat, ini open mic aja. Ini bukan ke Bu Lesti. Saya kan moderator. Saya kan pasti Gak apa-apa dong, Basram. Itu ada Pak Risang masalah ya. Pak Risang bisa ini juga pasti. Keroyokan dok, keroyokan. Rame-rame aja nih. Siapa tahu dia bisa jawab juga nih. Bu Masria ini udah buka mic nih. Ya, silakan Bu Masria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman kami di Surabaya, dokter, dalam rangka pencegahan stunting itu memang remaja putri kan kita beri Veros ya waktu dulu itu dan juga ibu hamil pemberian Veros itu memang agak susah, katanya amis kayak dan lain-lain. Kami perumpamakan kalau kami sosialisasi mengumpamakan bahwa kita makan itu mesti dengan ikan, karena orang-orang kan senang dengan ikan, kan mesti amis, tapi kan manfaatnya banyak. Ikan untuk membuat kita cerdas, banyak protein dan sebagainya. Tapi kalau
sekarang sudah alhamdulillah sudah banyak yang mengerti, apalagi untuk ibu hamil kan sudah diganti MMM itu. Jadi alhamdulillah di Surabaya penurunan angka stunting sudah banyak sekali itu. Terima kasih. Dan yang lain-lain juga banyak perumpamaan. Iya ya. Terima kasih. Bagus, Bu Mas Riah ya? Iya. Bu Mas Riah di Surabaya di apa Bu, puskesmas atau di? Oh maaf, saya ini pensiun sudah 18 tahun, Dok. Hanya wih, saya berkecimpung di Majelis Kesehatan Aisyah. Oke. Seneng Bu Mas- ikut kemisan biar enggak daratan ilmunya bisa ngikuti. Bu Ami, kita catat tuh Bu Ami, ada masukan nih Bu Mas Riah terkait tablet tambah darah yang amis ya, iya bau karat ya. Saya juga, saya tuh kan waktu itu bikin FGD juga Bu Mas Riah terkait TTD sama remaja itu. Mereka bilang juga amis, bau karat, terus saya beneran nyoba ya Bang. Karat, Emang bau karat sih. Kebetulan Surabaya Utara mayoritas Madura, seneng ikan, jadi enak mengarahkannya. Iya. Bagus bener tuh Bu Ami. Bu Mas Riah. Kita catat Bu Ami ya, kita kompilasi nanti kita kembangin Bu Mas Riah dari Aisyah ya, Bu Mas Riah ya. Iya Dok. Aisyah. Oke, nanti kita kumpulin aja gitu Bu Lesti ya. Kita kumpulin. Terus ini ada juga dari Dr. Bu Dewi. Bu Basra Dewi dari mana Bu Dewi? Iya, Dokter Basra itu di chat itu banyak teman-teman yang sharing tuh Dokter Basra. Kayaknya bagus-bagus tuh Dok. Bu Dewi mau cerita dikit nggak Bu Dewi? Ceritanya Bu Dewi bagus nih Bu Dewi. Bu Dewi Anggra ini. Mana Bu Dewi? Yang PTM ini yang kita belum ada ya Dok ya? Iya, kita harus perbanyak nih. Bu Dewi mau cerita nggak? Bagus tuh soal service. Iya, kita sebenarnya ya kan screening program pemerintah itu kan screening itu setahun sekali ya. Sama kayak saya baru servis mobil per 10.000 kilo kan setahun ya. Sama sih sebenarnya. Iya bisa. Bu Dewi mau cerita atau kita kumpulin ya. Kedua tuh Bu Dewi. Bu Lesti kita catat ya Bu Ami ya. Dari Bu Dewi dari mana nanti kita harus kutip tuh. Lalu Pak Ardi mau sharing nggak? Pak Ardi, nah, ini dapat 2 nih. Pak Ardi dari mana nih Pak Ardi? Pak Ardi, wah ini nggak on cam ya? Nggak on mic ya? Pak Ardi bagus juga tuh. Pak Ardi dari Pak Ardi mau sharing nggak? Secara Bentar ya, teman-teman ada sambil nunggu Pak Ardi menjelaskan ya. Lim absen Bu Kusuma ada di SID Forum Kemisan ya. Apa perumpamaannya? Bentar dulu nih, kayaknya ada yang atas ya. Bagaimana cara kita agar lebih cepat warga mengerti karena bayi tidak mengizinkan anaknya imunisasi. Kalau kita buat perumpamaan Bapak, bayi tidak datang, hanya ibu bayi yang datang ke posyandu. Maksudnya gimana Bu Seri? Bu Seri Murni? Boleh Bu Seri kalau mau ngomong langsung, kita diskusi di forum. Karena masih ada sebagian Bapak Ibu. Nah itu saya, kalau kita sambil kita perumpamaan untuk dampak stunting. Nah, bagus juga nih. Kan isu-isunya isu-isu long term ya, isu jangka panjang kan. Maka harus banyak pembelajaran kayak dampak stunting, penyakit tidak menular, itu kan nggak kelihatan di depan ya. Jadi memang perumpamaannya harus yang sifatnya biar orang bisa belajar bareng gitu. Di level masyarakat tidak menganggap stunting. Iya, karena stunting itu kan konsep ya. Maksudnya sampai hari ini aja definisi stunting orang banyak yang berdebat. Itu kan konsep ya stunting. Nah, harusnya kita terjemahkan secara spesifik gitu. Perumpamaan-perumpamaan gitu anaknya bisa menggapai cita-cita. Misalnya apalagi Bu Firna, kayak saya waktu ikut lokakarya tablet tambah darah, ada pertanyaan dari salah satu anak SMP. Kita ngapain dikasih tablet tambah darah? Emang kita kurang darah? Gitu. Itu kan mendasar ya. Tapi ya kan, terus dijelasin lah tablet tambah darah itu nanti biar ketika teman-teman punya anak-anaknya sehat, anak SMP gitu,
dimotivasi untuk minum tablet tambah darah setiap minggu agar nanti pas punya anak, anaknya sehat gitu. Kan terlalu jauh ya, nggak kebayang gitu. Itu. Terus jadi tuh kita harus punya banyak perumpamaan-perumpamaan gitu yang bisa menjawab keresahan. Terus bagaimana perumpamaan untuk bahaya rokok? Nah, itu Bu Ami kemarin sempat buat tuh, Bu Ami ya. Bu Lina ini dari mana? Perumpamaannya banyak caranya. Banyak sih. Coba kemarin Bu Ami lebih ke Bu Ami lebih ke dampaknya ke anak-anak dan bayi ya. Ke orang ketiga prokopasif ya. Kalau Bu Ami kemarin ngembangin tuh Bu Lina buat ada di dokumen yang tadi di SID Forum Kemisan, dampak rokok terhadap bayi atau anak secara tidak langsung. Jadi kan banyak orang tuanya merokok, lalu habis merokok dia nyium anaknya, megang anaknya. Nah, itu ternyata juga punya bahaya bagi anaknya. Nah, diperumpamakanlah anaknya organ-organnya masih berkembang. Kalau dia kena asap rokok itu jadi racun buat menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak-anaknya. Jadi yang tadinya otaknya harusnya 100%, jadi nggak 100%. Ya kalau otaknya nggak 100%, ya mikirnya nggak bisa bagus. Jadi kurang cerdas. Yang paru-parunya harusnya 100%, jadi nggak 100%. Jadi apa? Ya napasnya jadi gampang sesek, misalnya jadi asma, kayak gitu-gitu tuh. Emang tidak terlalu lengkap, tapi disederhanakan untuk demi pemahaman warga. Kayak gitu, Bu Lina. Banyak tuh kita bisa buat sebenarnya. Ada lagi nih. Banyak nih dari Pak Ardi. Makasih banyak Pak Ardi. Pak Ardi dari mana nih? Bisa kita tanya Bu Ami nih, Pak Ardi nih. Kalau mau jelasin bagus nih. Sistem kekebalan tubuh. Nah, seperti tim keamanan pribadi. Oh, SAPAM ya. Wah, nih bodyguard. Pasukan yang tangguh. Wah, makanya bagus nih. Sistem kekebalan tubuh itu kayak bodyguard di tubuh kita ya, sapam-sapamnya ya. Kalau kita kasih makannya benar ya dan tidurnya benar, ya nanti dia kuat. Nah, jadi tubuh kita jadi yang jaga fit gitu ya. Nah, bagus tuh. Kita masukkan Bu Ami ya. Ini di kopi-kopi Bu Ami ya, kita kopi-kopi ya, kita kumpulin ya Bu Ami ya buat jembatan. Bagus-bagus nih. Kopi-kopi. Pak Ardi keren nih. Open mic dong. Iya, cerita nggak Pak? Kolesterol itu sebagai penumpang nakal. Nah, ada yang baik, ada yang buruk. Yang baik untuk membersihkan dinding arteri, tukang bersih. Yang buruk itu fungsinya menghalangi yang bisa merusak aliran darah seperti gumpalan lumpur. Oh ya, kayak plak gitu ya. Oh, ini kayak perumpamaan ini ya, LDL, HDL ya. Jadi nanti kalau kita mau penumpang yang baik, maka harus banyak konsumsi yang lemaknya nabati, kayak gitu ya, kayak alpukat gitu ya. Dan dikurangin yang lemak-lemak yang jahat atau lemak jenuh kayak goreng-gorengan, lemak hewani kayak tetelan, kayak gitu ya. Nah, bagus tuh Pak Ardi, kita catat. Ini juga bagus nih, Pak Ardi ketiga, stres yang dapat dibandingkan dengan musuh yang licik yang mengganggu keseimbangan hidupmu. Bayangkan hidupmu adalah taman yang indah, bunga pohonnya menyejukkan. Ketika stres datang, ia mencoba merusak keindahan dan ketenangan amanmu. Oh, ini bagus nih Bu Ami. Kemarin kan sempat ada bahasan ya. Kita bisa pakai nih buat yang isu mental health ya. Iya dok. Dan kemarin ada bahasan tuh di kasus di kota Makassar yang bunuh diri remaja ya. Aku lupa. Bisa dipakai Bu Lesti ya, teman-teman nih, Bu Elia. Ini ada perumpamaan untuk stres. Gaya hidup sehat, pondasi seperti bangunan. Ya kalau mau bangunannya kokoh, makanya dasarnya harus kuat. Kalau pondasinya lemah, gampang roboh. Oh, bisa nih konsep bangunan ya. Jadi kalau bangunannya mau kuat, ya makanya di pondasinya harus sehat. Kalau pondasinya nggak bagus, ya nanti gampang roboh atau sakit. Bagus. Ini pola makan, banyak nih Pak Ardi nih. Kita catat semua. Pola makan sehat itu kayak bahan bakar bensin pada mobil. Kalau bensinnya kualitas buruk, misalnya premium dulu ya. Kalau gitu pakai di Octane 88 ya. Itu mobilnya jadi gampang rusak. Oh iya benar.
Tapi kalau diisinya Pertamax Racing gitu ya, bahan bakarnya bagus, mobilnya berjalan lebih efisien. Oh bagus. Bahan bakar ya. You are what you eat gitu kalau bahasa bule. Terus apalagi nih? Bu Gusnilawati. Pardi kalau mau sharing, mau ngomong boleh ya? Sharing, Bu Gusnilawati, gambaran remaja putri lemas, letih, lesu karena tidak minum tablet tambah darah. Distribusi oksigennya tidak tersalurkan, sehingga itu bisa pakai perumpamaan ini Bu Gusnilawati ya. Apa Bu Ami, kita biasa teman-teman biasa ada yang udah dikembangin kayak mobil kayak truk ya. Di tubuh kita itu ada pengangkut oksigen ya, kalau diumpamakan itu kayak mobil gitu ya, mobil. Nah mobil itu nanti ada karung-karungnya yang bawa oksigen gitu. Nah kalau karungnya banyak berarti kan bisa bawa oksigen banyak gitu kan. Nah nanti kalau bawa oksigennya banyak ya bisa dikirim kemana-mana. Tapi kalau karungnya sedikit ya berarti oksigen yang dibawa juga sedikit. Nah oksigen itu dipakai sama tubuh kita. Ya kayak kita kan harus napas. Kalau kita nggak napas kan kita mati kayak gitu. Oh ya, kayak gitu ya. Tuh bagus tuh. Kalau tubuh kita nggak dapat oksigen yang merata ya secara umum jadi lemas, letih, lesu, lunglai. Apalagi nih Pak Ardi. Wah, bagus. Diabetes, kunci yang tidak cocok. Seperti kunci yang tidak cocok dengan gembok, diabetes menghambat insulin untuk membuka pintu gula masuk ke dalam sel sehingga menyebabkan gula darah yang tinggi. Oh, bisa. Jadi kalau orang diabetes itu kan dia gula darahnya tinggi karena nggak bisa masuk ke dalam tubuh ya, ke organnya. Nah itu karena ada yang nggak cocok, pintunya nggak bisa dimasukin. Bisa juga tuh Pak Ardi, diabetes saya pernah dapet diabetes itu dampaknya kenapa diabetes itu bahaya kalau gula darahnya nggak dijaga. Nah diabetes itu sakit gula itu kan intinya gulanya banyak di darah. Nah bayangin gulanya kalau banyak di darah akhirnya dia numpuk kan di organ-organ tubuh. Nah namanya gula, kalau kita di rumah ada gula, di mana misalnya, Bu Ami, ada gula berceceran di atas meja di dapur, di ruang terbuka gitu kan, numpuk. Yang datang apa Bu Ami? Semut. Gitu, semut, dikerubutin semut ya. Makanya kalau misalnya orang gula darahnya tinggi, terus dibiarin, nanti gulanya numpuk, misalnya di mana? Numpuk di tangan. Datang semutnya, digrogotin. Makanya ada keluhan yang namanya semutan, kan gitu ya. Makanya orang itu bisa tuh. Saya pernah dapat dari teman-teman kader soal memberikan perumpamaan dampak dari sakit gula yang tidak terkontrol. Nah, jadi kalau gulanya numpuk di tangan, ya tangannya dikerubungin semut, makanya ada keluhannya semutan. Ya, kalau dia numpuknya yang bahaya nih, kalau dia numpuknya di ginjal, ginjalnya dikerubungin sama semut. Nah, namanya dikerubungin, nanti ginjalnya lama-lama rusak. Nah, makanya salah satu dampak paling bahaya dari sakit gula adalah bisa gagal ginjal. Kalau ginjalnya rusak, tubuhnya harus cuci darah, jadi 2 minggu sekali, seminggu sekali. Gitu. Itu banyak tuh Pak Ardi kita tambahin cerita-cerita tuh. Apalagi nih? Open mic dong. Kenalan. Iya nih Pak Ardi nggak mau dari kenalan. mana ini? Ayo open mic. Ardi. Ada teman-teman yang lain nih, saya ngomong dulu. Bu, ada teman-teman yang lain yang mau sharing? Bu Yanti, Bu Andi, Bu Nur Hotimah, Bu siapa lagi deh? Bu Lia, Bu Ika, Bu Pusparini, Bu Kadek, Bu Angga Setria Prayogo, Bu Hadijah. Pak Ardi ini kalau dilihat dari mana ini? Dari Dinkes ya? Dari Puskesmas atau dari Dinkes Pak? Puskesmas. Indra, Bu Indra, Bu Afrila, Bu Eti, Bu Nurmi, ada yang mau sharing? Sambil saya bacain. Bu Ira, Bu Deci, Pak Iwan, Bu Yumiati, banyak nih. Bu Linda, Mbak Bebe. Siapa lagi nih? Bu Umi. Ada Mas Adit nih, Mas Adit. Mas Adit ada yang mau sharing nih, Tulung Agung. Terus siapa lagi? Bu Erika, Bu Vivi, Bu Putu. Ini pasti dari Dinkes Prof Bali nih, Bu Putu nih. Bu Mandra, Bu Andi, Bu Mandra. Kalau ada yang mau sharing-sharing silakan ya. Kita tunggu sambil kita bacain
pemeriksaan kesehatan seperti detektif tubuh. Nah, ini bagus juga nih. Jadi untuk memecahkan misteri, menemukan masalah kesehatan. Jadi kayak ada detektif ya, kanker itu benih yang rusak, seperti benih yang tumbuh merusak tanaman. Kanker juga tumbuh merusak sel-sel. Bagus-bagus. Banyak-banyak. Kira-kira teman-teman izin share perumpamaannya Pak Ardi. Oh iya Bu Vera. Iya Bu Vera. Teman-teman nanti masukan-masukan yang tadi teman-teman sudah berikan, kita akan kompilasi dan kita gabungkan gitu, yang dari Pak Ardi, dari Bu siapa tadi macam-macam, Bu Firna, nah Bu Masria juga. Imunisasi bagi rumah tanpa pagar, juga kampung yang tanpa sapam. Oh, bisa juga tuh ya. Jadi imunisasi itu jadi bangun kekebalannya gitu ya Bu Masria ya. Jadi Iya. kalau nggak diimunisasi, rumahnya nggak ada pagernya, kampung nggak ada. Ibarat ada rumah satlin tanpa masnya. pagar. Iya, kalau kampung nggak ada satlin masnya berarti ya. Nggak ada linmasnya, terus nggak ada yang ngeronda gitu ya. Kalau orang jahat maling bisa langsung nyerang. Nah, makanya anak-anak perlu diimunisasi biar ada yang jagain. Oh iya, bisa. Bagus juga nih Bu Mas ya. Terima kasih. Bu Lili, link absen ada di s.id/forum kemisan. Silakan di sana ya. Nanti bisa dicek ya. Ada lagi. Wah, ini banyak nih kita hari ini. Kita kembangin lagi. Ada lagi rekan-rekan? Kita pooling lagi. Buddha Meria, Magdalena Tambunan. Wah, di Medan pasti nih. Wah, ini gimana ya? Dari mana Buddha Meria? Medan ini pasti. Oh, Bu Lili, apa kabar? Bu Nini. Aduh, lagi makan Bu Nini. Makan apa di Bu Nini? Asik banget. Gimana? Ada lagi yang mau sharing-sharing? Rekan-rekan? Bu Levi. Ada lagi cukup? Banyak nih kita udah dapat lebih dari 10 ya, tambahan-tambahan. Kita bisa kembangin lagi di modul di kompilasi perumpamaannya ya. Apa gimana Bu Dameria? Angkat tangan itu. Oh. Saya kira ada. Bu Lili gimana Bu Lili? Orangnya aman? Itu Bu Dameria. Gimana Bu Dameria? Silakan Bu Dameria. Silakan. Itu angkat tangan. Kenapa Bu? Tahu aja. Gimana Bu Lili? Udah aman Bu Lili, kameranya udah nggak gerak kok. Ada yang mau disampaikan Bu Lili? Aman ya? Oke, kalau gitu pola tidur. Itu apalagi tuh? Pak Ardi, wah ini pada malu-malu nih, maunya apa-apa. Pola tidur yang buruk seperti perahu yang terombang-ambing. Kalau perahunya terombang-ambing, jika perahu terombang-ambing, kita tidak tidur cukup atau tidur kualitas buruk, kita akan merasa lelah. Iya, bisa. Jadi yang bergelombang. Iya, bisa Pak Ardi. Ini Pak Ardi nggak mau sharing langsung nih. Bagus banget nih, banyak perumpamannya. Siapa lagi nih? Bu Erika Widya Stuti, hidup sehat itu seperti punya uang, pengen punya uang. Kalau mau punya uang berarti harus berusaha. Oh iya, benar. Hidup sehat itu harus ada usaha juga. Olahraga teratur, tidak merokok, makan seimbang. Oh iya benar Bu. Saya sangat relate Bu. Saya mau punya uang. Itu sepakat Bu. Saya juga mau punya uang, berarti harus berusaha. Oke Bu Erika, makasih Bu Erika Widya Stuti. Terus ada lagi teman-teman tambahan? Bu Yulita, Bu Nur Khotimah, Bu Eti, Bu Elia, Bu Ananda. Kita nggak ada lagi ya kayaknya. Sementara itu kali ya, Bu Ami. Mungkin sementara itu diskusinya saya kembalikan. Kalau gitu, kalau nggak ada masukan lagi dari teman-teman, saya kembalikan ke Bu Lesti dan Bu Ami. Saya lempar mic-nya 2 nih. Hap. Oke. Terima kasih, Terima Dr. kasih. Nasra. Bapak dan Ibu, seru sekali diskusi kita hari ini. Kita dapat banyak ini masukan-masukan dan usulan dari Bapak dan Ibu terkait
perumpamaan yang nanti kita akan kompilasi dan kita sharingkan kembali, kita sharekan kembali ke Bapak Ibu semua. Dan sebenarnya saya masih penasaran ini sama Pak Ardi. Pak Ardi, halo Pak Ardi, pengen kenalan ini. Tadi sudah menyumbang banyak perumpamaan. Pak Ardi, open mic. Halo Pak Ardi. Siapa di balik Pak Ardi ini? Pak Ardi, halo. Atau mungkin teman-teman Bapak dan Ibu ada yang mengenal Pak Ardi, siapakah beliau? Keren sekali tadi masukannya, usulannya dari perumpamaan, bagus-bagus dan banyak juga. Semoga nanti kita bisa di offline ya, bisa komunikasi dengan Pak Ardi. Bapak dan Ibu, terima kasih kegiatan hari ini. Terima kasih Dr. Basra, terima kasih Bu Lesti. Bu Lesti, ada yang disampaikan Bu Lesti? Sedikit closing statement. Bu Lesti masih ada di ruang Zoom, Bu. Halo. Oh, enggak ada ya Bu Lesti ya? Masih ada. Halo Bu Lesti. Iya. Sebenarnya ada di ruang Zoom, tapi mungkin berkegiatan yang lain. Bapak dan Ibu, terima kasih hari ini sudah bergabung di Forum Kemisan. Demikianlah acara webinar KAP kita hari ini. Terima kasih telah mengikuti acara dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Kita tunggu lagi, masih kita tunggu dan kita terbuka barangkali ada masukan atau materi dari Bapak dan Ibu yang ingin dibahas di Forum Kemisan, kita sharingkan bersama, kita diskusikan bersama seperti hari ini. Dan terima kasih telah mengikuti acara dari awal sampai akhir. Kami segenap panitia menghaturkan maaf yang sebesar-besarnya apabila ada hal-hal dan tutur kata yang tidak berkenan. Bapak dan Ibu, terima kasih. Tetap semangat dan salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Makasih kasih, Bu Andi, Dr. Basra, Bu Mbak Yanti, Ami. Bu Firna, Apa kabar Mbak Ami? Bu Mas Ria, Bu, Ya. sehat-sehat Bu Mas Bu Damelia. Ria. Nanti Lama kalau ke off. Surabaya saya tak kabar-kabar Bu Mas Ria. Kemarin Iya. sempat ketemu Baru kita. pulang Iya. dari Hiroshima saya. Bu Oh. Ami. Bu Firna, Bu Eds. Oh, keren-keren Bu Mas Ria. Masih penasaran sama Pak Ardi? Saya izin ya, Iya, silakan dong. Good evening. Jumpa lagi. Bu Andi.